semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya? Dari mana asal benda berkilauan yang sangat berharga ini? Kenapa emas bisa jadi simbol kekayaan dan kekuasaan selama ribuan tahun? Nah, di episode kali ini kita akan melakukan perjalanan waktu menelusuri sejarah dan asal-usul emas yang luar biasa. Siapkan diri kalian, karena ceritanya jauh lebih epik dari yang kalian bayangkan. Jadi, dari mana emas berasal? Percaya atau tidak, emas yang kita kenakan atau simpan itu usianya lebih tua dari bumi itu sendiri. Para ilmuwan percaya bahwa emas terbentuk dari peristiwa kosmik yang dahsyat, yaitu tabrakan bintang neutron. Bayangkan, dua bintang super padat saling bertabrakan, melepaskan energi luar biasa dan menciptakan unsur-unsur berat, termasuk emas. Debu emas ini kemudian tersebar di alam semesta, dan miliaran tahun yang lalu menjadi bagian dari materi yang membentuk planet kita. Jadi, setiap gram emas adalah serpihan bintang. Keren banget kan? Saat bumi masih berupa bola batuan cair yang panas, unsur-unsur berat seperti emas tenggelam menuju inti planet. Lalu, bagaimana emas bisa sampai ke permukaan? Melalui aktivitas vulkanik dan pergerakan lempeng tektonik selama jutaan tahun, air panas dari dalam bumi melarutkan emas dan membawanya ke atas, lalu mengendapkannya di ritekan-ritekan batuan, membentuk urit-urit emas yang kita kenal sekarang. Sebagian lagi terkikis oleh sungai dan cuaca. Menjadi butaran-butaran emas yang bisa ditemukan di dasar sungai, yang kita sebut sebagai emas aluvial. Inilah emas yang pertama kali ditemukan oleh manusia purba. Hubungan manusia dengan emas dimulai sejak zaman batu. Bayangkan, nenek moyang kita menemukan kerikil kuning berkilau di sungai. Berbeda dengan batu lain, emas tidak berkarat, mudah dibentuk, dan kilaunya abadi. Penemuan ini mengubah segalanya. Bukti arkeologis tertua penggunaan emas ditemukan di Bulgaria berupa perhiasan dari sekitar tahun 4600 sebelum Masehi. Sejak saat itu, pesona emas menyebar ke seluruh dunia kuno. Mari kita lompat ke peradaban Mesir kuno. Bagi mereka, emas bukan sekadar perhiasan, tapi daging para dewa, khususnya dewa matahari, Ra. Kilau emas dianggap merefleksikan cahaya abadi sang dewa. Makanya, makam para Firaun seperti Tutankhamun dipenuhi dengan artefak emas murni. Topeng emasnya yang ikonik itu adalah bukti betapa emas menjadi simbol keabadian dan status ilahi. Mereka bahkan punya peta tambang emas tertua di dunia loh, yang disebut Papirus Turin. Ini menunjukkan betapa terorganisirnya mereka dalam mencari logam mulia ini. Geser sedikit ke Yunani dan Romawi kuno. Mereka juga sangat menghargai emas, tapi lebih sebagai simbol kekayaan, kekuasaan, dan standar moneter. Raja Lydia, Croesus, diyakini sebagai orang pertama yang mencetak koin emas standar pada abad ke-6 sebelum Masehi. Inilah awal mula emas digunakan sebagai alat tukar universal. Sebuah revolusi dalam dunia perdagangan. Kekaisaran Romawi kemudian mengadopsi dan menyempurnakan sistem ini, menyebarkan penggunaan koin emas ke seluruh wilayah kekuasaan mereka yang luas. Emas menjadi fondasi ekonomi global untuk pertama kalinya. Seiring berjalannya waktu, pencarian emas memicu eksplorasi besar-besaran. Ingat Christopher Columbus? Salah satu motivasi utamanya berlayar ke barat adalah untuk menemukan jalur baru ke Hindia yang kaya akan rempa-rempa dan emas. Penaklukan benua Amerika oleh bangsa Eropa salah satunya didorong oleh legenda kota emas El Dorado. Nafsu akan emas ini membawa perubahan besar pada peta dunia, meskipun seringkali diiringi dengan kisah-kisah tragis bagi peradaban asli. Emas menjadi bahan bakar utama era penjelajahan dan kolonialisme. Puncaknya Mungkin terjadi pada abad ke-19 dengan fenomena yang disebut demam emas atau gold rush. Yang paling terkenal adalah demam emas California. Pada tahun ke-1848,
penemuan emas di Sutter, Esmil memicu migrasi massal terbesar dalam sejarah Amerika. Ratusan ribu orang dari seluruh dunia datang dengan mimpi menjadi kaya mendadak. Kota-kota baru tumbuh dalam semalam. Dan California berubah drastis. demam emas serupa juga terjadi di Australia, Afrika Selatan, dan Kanada, membentuk ekonomi dan demografi negara-negara tersebut hingga hari ini. Lalu, bagaimana peran emas di era modern? Selama sebagian besar abad ke-20, banyak negara menggunakan standar emas, di mana nilai mata uang mereka dipatok langsung ke sejumlah emas. Ini memberikan stabilitas, tapi juga membatasi fleksibilitas pemerintah dalam mengatur ekonomi. Sistem ini sebagian besar ditinggalkan pada tahun 1970-an, namun bukan berarti peran emas berakhir. Justru sebaliknya. Hingga hari ini, emas tetap menjadi aset safe haven yang paling dipercaya. Ketika terjadi ketidakpastian ekonomi atau geopolitik, investor seringkali beralih ke emas untuk melindungi kekayaan mereka. Nilainya cenderung stabil, bahkan meningkat di saat aset lain anjlok. Bank-bank sentral di seluruh dunia masih menyimpan cadangan emas dalam jumlah besar sebagai penjamin stabilitas keuangan negara. Jadi, meskipun kita tidak lagi membayar dengan koin emas, logam mulia ini tetap menjadi tulang punggung sistem keuangan global secara diam-diam. Selain untuk investasi dan perhiasan, emas punya peran penting dalam teknologi modern. Karena sifatnya yang konduktif dan anti karat, emas digunakan dalam komponen elektronik di almost every device yang kita pakai, mulai dari smartphone, laptop, hingga GP. Bahkan, emas juga digunakan dalam misi luar angkasa untuk melindungi satelit dan astronot dari radiasi matahari. Dalam dunia medis, nanopartikel emas digunakan dalam penelitian kanker dan diagnosis penyakit. Sungguh luar biasa. Bagaimana serpihan bintang ini punya begitu banyak kegunaan. Jadi, dari tabrakan bintang neutron miliaran tahun lalu menjadi simbol keabadian para Firaun, fondasi ekonomi Romawi, pemicu demam emas, hingga menjadi komponen vital di smartphone kita. Kisah emas adalah kisah peradaban manusia itu sendiri, yang merefleksikan hasrat kita akan keindahan, kekuasaan, keamanan, dan kemajuan. Setiap kali kalian melihat perhiasan emas, ingatlah perjalanan epiknya dari inti bintang hingga ke tangan kita. Gimana guys? Menarik banget kan sejarahnya? Semoga video kali ini bisa menambah wawasan kalian tentang logam mulia yang satu ini. Jangan lupa untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya. Apa sih arti emas buat kalian? Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan ragu untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, Subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. tetap kurioso.